Sihir kalau bentuk perusak rumah tangga, perusak suami istri, perusak persaudaraan, perusak rakyat, dan perusak pejabat. Ini adalah sihir yang sangat jahat. Jika umat Islam di Indonesia saat ini tidak peduli terhadap menyebarnya sihir kalau bentuk, maka sangat bahaya. Karena banyak sekali orang di Indonesia ini saling bermusuhan. Sedikit masalah menjadi besar karena banyak ketersinggungan. Banyak sekali orang yang mudah panas, mudah emosi, mudah curiga, mudah saling tuduh menuduh, saling tidak percaya. Akhirnya konflik tersebar di mana-mana. Inilah bahayanya sihir kalau bentuk. Kalau artinya zaman, bentuk artinya marah-marahan. Jadi kalau bentuk adalah zaman permusuhan, zaman konflik di mana-mana, saling bertikai, saling curiga, saling tuduh menuduh, saling tidak percaya. Setiap ada masalah sedikit apapun, sekecil apapun, maka cepat membesar, menyebabkan pertarungan, permusuhan, bahkan seperti orang-orang yang kesetanan dan kerasukan iblis. Banyak sekali orang yang mudah tersinggung hatinya, sehingga banyak sekali orang yang mudah marah. Nah, kalau sudah marah, kemudian seperti orang yang kesetanan dan kerasukan, ini sangat bahaya. Karena dia sudah tidak sadar sebenarnya, akal pikirannya sudah nggak waras. Yang penting dia ingin membunuh orang, ingin menghajar orang, ingin melenyapkan orang lain demi ambisinya. Kalau bentuk digambarkan dengan lambang ayam-ayam di dalam kurungan yang saling bertarung. Coba dibayangkan. Jadi jenis sihir kalau bentuk itu medianya adalah ayam. Ayam yang banyak sekali, baik jantan maupun betina, kecil, besar maupun yang masih remaja. Ayam-ayam itu dimasukkan ke dalam kurungan, dan kemudian seolah-olah ayam-ayam itu dirasuki oleh setan dan iblis, sehingga di dalam kurungan yang sempit itu saling bertarung, saling bertikai, sampai terjadilah bunuh-bunuhan besar-besaran di dalam kurungan. Nah, sihir kalau bentuk itu jika sudah disebarkan di suatu negara, maka orang satu negara itu semuanya mudah panas, semuanya mudah tersinggung, mudah marah-marah, mudah sekali hilang kesadaran, ingin membunuh siapa saja. Ini kalau tidak segera dibentengi oleh para ulama, khususnya ulama-ulama yang sudah terbiasa tirakat, ulama yang sudah terbiasa berkholwat, menyepi, menyendiri. Ini tidak sembarangan, karena menyebarnya sihir kalau bentuk itu bisa dideteksi oleh kekuatan sukma. Di alam sukma lah yang betul-betul bisa merasakan, karena sihir kalau bentuk itu menyebarkan jutaan setan dari golongan jin yang disebarkan. Pada awalnya sihir kalau bentuk itu biasanya disebarkan untuk orang-orang di sekitar istana, baik itu istana negara maupun istana raja. Jadi orang-orang di sekitar istana itu saling bertikai, saling bertengkar, bahkan mata-mata mereka saling mudah untuk memerah. Jadi kalau pandangan mata mereka bertemu, memerah. Kalau sudah tersinggung, marah, mata mereka menakutkan, urat-urat leher mereka menegang, semuanya menakutkan. Ini pada awalnya memang disebarkan di lingkungan istana raja atau istana pemerintah. Tetapi sihir kalau bentuk itu kalau sudah disebarkan luas, maka efeknya masing-masing pejabat, masing-masing saudara, bahkan di dalam rumah tangga bisa saling cerai-berai. Rakyat tidak sadar, banyak rakyat yang tidak sadar, akhirnya rakyat itu asyik saja membahas tentang perbedaan.
Rakyat itu asik membahas tentang pertikaian, perkelahian, adu domba. Kalau diingatkan untuk misalnya pengajian atau zikir dan doa, sudah gak peduli, enggak peduli sama sekali. Yang penting dia puas hatinya bisa membantai siapa saja yang dia anggap sebagai lawannya. Nah, jenis sihir kola bentu ini lebih jahat daripada perang yang nyata. Kalau perang yang nyata itu jelas sekali mana lawan mana kawan, karena nyata, perangnya itu nyata. Tetapi kalau jenis sihir kola bentu sudah disebarkan, ini sangat sulit sekali membedakan mana kawan mana lawan. Bahkan saudara sendiri bisa saling tikai, bisa saling tikam. Bahkan juga suami istri dalam rumah tangga bisa saling bentrok karena suasana sangat panas sekali. Bukan hanya cuaca tetapi suasana hati. Nah, kalau suasana hati ini sudah merasuki mayoritas ada di suatu negara tersebut, rakyatnya misalnya antar pedagang dengan pedagang mudah sekali tersinggung, petani dengan petani mudah sekali tersinggung, pejalan kaki dengan pejalan kaki, pengendara kendaraan di jalan-jalan mudah sekali tersinggung. Jadi kita bisa lihatlah sekarang ini, kalau tidak di medsos, kita bisa melihat di dunia nyata. Di kantor satu pekerjaan, sesama orang kantor mudah sekali tersinggung, mudah sekali emosi. Sesama satu pabrik, sama, mudah sekali tersinggung, mudah sekali emosi. Sesama di dalam satu partai politik maupun di dalam organisasi kemasyarakatan keagamaan, mudah sekali disulut oleh permusuhan dan perpecahan. Ini adalah ciri-ciri menyebarnya sihir kolosebo. Bukan kolosebo tetapi kolo bentu. Kalau kolosebo beda lagi ya, ini justru lawannya. Ini adalah sihir kolo bentu. Kolo bentu. Nah, siapakah yang memiliki kekuatan sihir kolo bentu? Nah, yang memiliki kekuatan sihir kolo bentu adalah orang-orang di tanah Jawa ini yang senantiasa berhubungan dengan kekuatan gaib dari golongan jin. Para penguasa-penguasa Laut Jawa, para penguasa-penguasa yang di gunung dan di lembah, ini banyak sekali yang memiliki kekuatan kejahatan sihir kolo bentu. Nah, yang bisa menghilangkan siapa? Yang bisa menghilangkan adalah ulama-ulama yang benar-benar ahli kholwah, ahli bertirakat, ahli menyepi. Tetapi masyarakat juga bisa menolaknya secara bersama-sama. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.